Perkenalkan, nama saya Mada Yogi Sastrawan. Di sini saya mau wawancarain salah satu tetangga saya nih. Mungkin mana ada yang punya rumah nih, bilang deh. Resi, baru dia bangun. Sedih ya nih malam-malam. Gimana kabar? Ganggu nih. Mana kabarnya? Baik kayaknya. Baik kayaknya. Nah, di sini saya wawancarain salah satu bintang tamu saya nih, teman-teman. Bintang tamu guys, masalahnya dia yang bertamu ini guys, gimana guys? Mungkin teman-teman di rumah belum ada yang kenal, soalnya di video lalu udah ada sama dia juga guys. Bisa aku kenalin? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Desi Novitawati, bisa dipanggil Desi, bisa dipanggil Novi. Sekarang kerja di mana? Masih kayak kemarin? Masih di rumah aja guys. Covid soalnya di rumah aja. Covid. Di sini semua anak nih mau wawancarain ke Desi tentang pentingnya konstitusi bagi negara nih. Mungkin saya sama teman-teman di rumah belum tahu tuh apa konstitusi itu. Jadi apa sih konstitusi itu guys? Jadi sebelumnya di sini teman-teman, saya cuma mau bilang kalau mungkin saya istilahnya di sini kita sama-sama belajar. Saya tidak mengajarin teman-teman, jadi saya mungkin sharing apa yang saya tahu aja ya. Oke. Boleh sambil nulis terus simpulan. Boleh pulang juga boleh mas. Jangan dong. Udah malam ini mas. Nggak jadi dapat nilai deh. Jadi sebelum kita beranjak kepada yang ditanya emoji tadi, apa sih arti pentingnya konstitusi bagi negara Indonesia ini, kita perlu tahu dulu sebenarnya konstitusi itu apa sih. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa suatu negara itu merupakan suatu organisasi, di mana organisasi ini meliputi suatu wilayah, masyarakat, dan kekuasaan yang berdaulat. Jadi setiap negara itu mempunyai sistem politik atau pelaksanaan kekuasaan, yang dimana kekuasaan di sini adalah hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk mengelola suatu negara itu dengan tugas-tugas tertentu. Dimana pengelolaan suatu negara itu merupakan sistem ketatanegaraan. Jadi sistem ketatanegaraan itu telah diatur di dalam konstitusi itu sendiri, sehingga dapat kita katakan bahwa setiap negara itu pasti mempunyai konstitusi. Nyamuk guys, maaf. Jadi setiap negara itu mempunyai konstitusi, yang dimana konstitusi itu merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma pokok, baik itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jadi pada prinsipnya konstitusi itu merupakan prinsip yang fundamental bagi sebuah negara, karena mempunyai istilahnya mengandung arti bahwa adanya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat suatu negara itu sendiri, dan yang dibuat, yang istilahnya aturan dalam konstitusi itu dibuat menjadi suatu kerangka hukum, baik itu bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Udah deh. Mungkin ada pertanyaan kedua nih ke Desi. Ya, yang menyangkut yang judul kita tadi yang pertama. Apa pentingnya konstitusi bagi negara? Desi. Jadi sebenarnya arti penting konstitusi bagi suatu negara itu
Gitu. Suatu negara itu tidak akan terbentuk apabila konstitusi itu tidak ada. Jadi berkat adanya konstitusi itu negara itu terbentuk. Istilahnya nggak ada konstitusi ya nggak ada negara gitu teman-teman. Jadi konstitusi ini merupakan barometer dari kehidupan, istilahnya barometer kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Karena kalau dibilang apa sih pentingnya konstitusi bagi negara, ya penting banget gitu kan. Karena kita memaknai konstitusi itu seperti konstitusi itu kita ngelihat, oh begini loh hasil perjuangan tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan kita di masa lalu untuk memperjuangkan bangsa ini bisa sampai saat ini. Itu melalui konstitusi itu kita bisa lihat itu maknanya di sana. Jadi bagaimana perkembangan negara ini tuh di konstitusi itu. Lalu pandangan-pandangan tokoh atau pahlawan itu terhadap bangsa ini mau di masa sekarang maupun di masa depan yang hendak diwujudkan itu di konstitusi itu. Jadi bisa kita lihat bahwa konstitusi itu memberikan arah atau pedoman kepada generasi penerus bangsa untuk menjalankan suatu negara ini gitu. Jadi konstitusi itu bisa dibilang sangat istimewa bagi setiap negara, bukan negara Indonesia aja, tapi semua negara yang punya konstitusi itu dianggap sangat istimewa karena konstitusi itu merupakan sumber hukum yang paling utama. Lalu istilahnya kalau kita lihat nih, ketika bangsa atau suatu negara yang baru saja merdeka, pasti dia akan langsung menyusun sebuah konstitusi. Itu wujud bangga, dan itu istilahnya wujud bahwa mereka negara yang membentuk konstitusi ini udah terbebas dan merdeka, udah terbebas dari penjajahan dan lain sebagainya. Dan ketika suatu negara menyusun konstitusi, biasanya di sana akan berisikan kerangka dasar, fungsi, hak-hak dari suatu lembaga negara itu sendiri, dan istilahnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, bagaimana kewenangan pemerintah dan lembaga negara yang lainnya, dan lain sebagainya. Itu kan pentingnya tuh. Nah di sini mungkin apa sih fungsi dan tujuan konstitusi tersebut? Jadi sebenarnya kalau mau terkait fungsi dan tujuan itu mungkin dia saling berkaitan ya. Fungsi dari konstitusi ini sebenarnya untuk membagi dan membatasi kekuasaan. Jadi kenapa sih dibagi? Kenapa sih dibatasi? Itu sebenarnya gunanya untuk mencegah terjadinya pemumpukan kekuasaan oleh satu orang atau oleh suatu lembaga atau oleh suatu badan. Mengapa? Karena istilahnya ketika terjadi pemupukan suatu kekuasaan, maka di sanalah akan timbul kekuasaan yang bersifat absolut. Kekuasaan yang bersifat absolut timbul, maka hal itu akan mengakibatkan pemerintah atau pemegang kekuasaan itu melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Sehingga itulah sebenarnya tujuan mengapa dibentuknya suatu konstitusi itu, untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dari pemegang kekuasaan atau pemerintah kepada masyarakatnya, sehingga kehidupan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan hak asasi
istilahnya hak asasi manusia itu bisa terjamin dan terlindungi. Dan yang lebih terpenting, kita tujuan membangun konstitusi itu untuk mengawasi sebatas ini loh, tugas pemerintah ini, tugas lembaga negara, pembatasan tugas-tugas itu kita mengawasinya itu melalui konstitusi. Jadi mengapa kita bilang pada pokoknya konstitusi itu penting? Kalau nggak ada konstitusi, ini negara ini berantakan, nggak ada yang ngatur. Jadi semua maunya kita, mau ngapain, mau istilahnya nggak ada lagi kita tuh peduli sama hak asasi orang lain. Jadi kita mau seenaknya aja melakukan suatu perbuatan, mau itu buruk ataupun lebih buruk lagi. Jadi nggak ada yang ngelarang. Makanya itulah pentingnya konstitusi untuk membatasi, istilahnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, karena konstitusi itulah yang melarang dan memberikan batasan apa-apa saja yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin itu pertanyaan udah mungkin mewakili sebagian besar lah dari pentingnya konstitusi bagi negara. Mungkin di sini saya boleh menyimpulkan nih Kak, yang udah saya dengar sama yang saya catat nih. Kalau mungkin ada salah bisa mungkin diperbaiki Kak. Jadi teman-teman, saya di sini mau menyimpulkan yang tadi tentang saya wawancara itu. Yang pertama, konstitusi menggambarkan seluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Pentingnya konstitusi dalam negara karena tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memiliki fungsi dan tujuan, yaitu membatasi tindakan sewenang-wenangan pemerintah dan menjamin hak-hak masyarakat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Mungkin itu aja sih yang saya simpulkan dari sebagian besar tuh. Mungkin itu aja mungkin dari wawancara saya dari sini. Mungkin minum. Kebetulan saya punya rumah guys. Gak apa-apa, anggap rumah sendiri saya guys. Itu pintu keluar mas. Belum saya tutup video. Oh ya lupa, aduh. Mungkin sekian dari video saya teman-teman. Mungkin kalau ada saya salah kata ataupun Kak Desi salah kata, maaf guys. Kita berdua minta maaf guys. Karena kita tidak sempurna. Iya. Mungkin ada suara motor tadi banyak lewat-lewat, ada suara guguk juga. Mungkin mohon maaf ya. Udah sekian dari video saya, mungkin saya ucapkan terima kasih guys. Terima kasih guys. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa guys. Udah malam guys, tidur guys.